Baiklah, saya Nurul Fadila S dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan MSTD, Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemakaian dari aplikasi MATLAB. Langkah pertama yaitu buka aplikasi MATLAB dengan cara double klik pada aplikasi MATLAB tersebut. Kemudian muncul tampilan MATLAB-nya. Kemudian akan muncul tampilan MATLAB seperti yang ditampilkan pada layar desktop. Maka akan muncul tampilan MATLAB R204. Tunggu berapa saat? 14A. Pada bagian command window-nya kita ketikkan GUID, kemudian enter. Kemudian pada quick start-nya pilih blank GUID, kemudian klik OK. Kemudian muncul tampilan until like, kemudian perbesar, dan lakukan juga perbesaran pada lembar kerjanya seperti ini. Langkah pertama yaitu buat judul dari pekerjaan kita, yaitu dengan cara mengambil static test, kemudian sampai muncul tanda tambah seperti ini, kemudian lakukan drag seperti ini, kemudian pada kemudian muncul tampilan seperti ini. Buat selanjutnya ganti judulnya itu dengan cara double klik pada static test seperti ini, kemudian muncul tampilan buat ganti dengan cara pilih string, kemudian pilih OK. Pada static test ganti, maka akan muncul tampilan seperti pada layar desktop. Kemudian perbesar. Begitu juga pada lembar kerjanya yang awalnya kecil, kemudian perbesar. Hal ini kemudian tekan enter. Tampilan berubah. Agar dapat mempermudah dalam proses mengubah warnanya, dapat diambil selanjutnya kita buat judul dengan cara ambil static warnanya test, dapat diubah sesuai dengan keinginan. Misalnya itu warna hijau ini, kemudian OK. pada layar selanjutnya kita juga dapat mengubah ukuran dari nama static test itu pada font size, double klik diganti dengan contohnya itu 16, kemudian tekan enter. Ambil string, tulisannya juga dapat diganti, test kita ganti yaitu pada font name, ketikkan angka tulisannya, judulnya contohnya itu yaitu komik, kemudian tekan enter. Tugas 1, maka muncullah judul dasar sesuai dengan tugas kita, kemudian klik OK. Kita juga dapat merubah warna dari tulisannya yaitu pada foreground color. Kita bisa memilih warna sesuai keinginan, misalnya itu warna hijau, kemudian klik OK. Warnanya akan berubah. Kemudian kita juga dapat mengubah jenis namanya, yaitu contohnya itu komik, kemudian kita tekan enter. Kita juga dapat mengubah ukurannya itu pada font size, yaitu pada font size. Misalnya itu 16, terus kita tekan enter. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Selanjutnya kita buat nama kita pada static test, sama hanya seperti membuat judul, yaitu yang pertama ambil static tag, kemudian drag, kemudian ganti nama static test menjadi nama kita. Contohnya itu ambil string. Untuk mengganti nama kita dapat melakukannya pada string. Ganti static test menjadi nama Nailul Fadila S, NIM 1504114816, jurusan MSPB. Kemudian kita klik OK.
Sama seperti judul, kita juga dapat mengganti warna tulisannya itu pada foreground color. Contohnya itu warna hijau. Terus kita klik OK. Selain warna, kita juga dapat mengganti ukurannya itu pada font size. Contohnya itu 12. Terus kita tekan Enter. Kemudian kita juga dapat mengubah font name-nya atau jenis tulisannya. Misalnya itu komik. Terus kita tekan Enter. Maka tampilannya akan berubah seperti pada layar desktop. Kemudian kita buat nama dosen pembimbingnya dengan cara hal yang sama seperti judul dan buat nama. Itu ambil static text, dan static text dapat kita ganti namanya dengan cara double klik static text tadi. Kemudian kita pilih string, kita ambil string dan kita ganti namanya menjadi dosen pengampu Ronald M. Hutauruk S.T. M.T. Kemudian kita klik OK. Hal yang sama kita juga dapat mengganti warna dari tulisan, yaitu pada foreground color. Kita klik foreground color, contoh itu warna hijau. Terus kita klik OK. Selain itu kita juga dapat mengganti ukuran tulisannya itu pada font size, contohnya itu 12, klik kemudian tekan Enter. Selain itu kita juga dapat mengubah jenis tulisannya itu pada font name, contohnya itu komik, terus kita tekan Enter. Kemudian kita tutup dan tampilannya akan berubah seperti ini. Selanjutnya itu kita ambil panel, kita drag seperti ini. Kemudian kita ganti nama dari panel ini dengan cara double klik pada panel. Kemudian akan muncul Impact Store. Pada Impact Store kita pilih title. Pada title kita ganti panel menjadi input. Terus kita tekan Enter. Terus kita tutup inspektornya. Selanjutnya itu ambil static text, kita drag di dalam input, maka akan muncul seperti ini. Kita untuk mempermudahkan langkah kita untuk mempermudahkan pekerjaan kita, maka kita dapat mengopi static text, yaitu dengan cara tekan Ctrl D sebanyak 3 kali. Kemudian kita tahan Ctrl D, kita klik static text yang pertama dan yang kedua, terus kita ambil align object. Kemudian kita pilih alignnya, kita pilih align, kemudian kita pilih distribute, kita pilih align pada bagian horizontalnya dan kita set spacingnya, contohnya itu 50. Kemudian kita klik OK, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Untuk mengganti namanya, kita dapat melakukan hal yang serupa seperti buat judul, nama, dan dosen pengampu, yaitu dengan cara double klik pada static text, kemudian akan muncul inspektor. Kemudian pada bagian string kita ganti menjadi F1 sama dengan, kemudian kita enter. Hal itu dilakukan juga pada bagian static text yang kedua, yaitu kita double klik, muncul Impact Store, kemudian kita pilih string, kita ganti static text menjadi F2 sama dengan, kemudian kita enter. Kita tutup lagi inspektornya. Lakukan hal yang sama pada static text yang ketiga dengan double klik, kemudian ganti stringnya menjadi
sudut. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita tutup inspektornya. Kemudian kita ambil edit dan lakukan hal seperti ini dengan cara mendrag pada bagian sebelah dari F1. Kita dapat menggandakan edit text dengan cara Ctrl D sebanyak 3 kali sesuai keinginan. Kemudian kita tahan Ctrl D dan kita klik edit kedua, edit ke 1. Kemudian kita pilih align objeknya dan klik OK. Untuk mengganti namanya dapat kita lakukan dengan cara double klik pada edit text, kemudian kita ganti pada string dari edit text menjadi 0. Kemudian kita tekan enter. Kemudian kita tutup inspektornya. Lakukan hal yang sama untuk membuat satuan dari F1, F2 dan sudut, yaitu dengan cara mengambil atau mengklik static test, kemudian kita drag pada bagian input. Lakukan hal seperti ini, kemudian kita copy dengan cara Ctrl D dan kita atur spasinya dengan align object dan kita klik OK. Kita ganti nama dari static test itu, yaitu satuan dari F, yaitu Newton. Terus kita tekan enter. Selanjutnya itu kita buat satuan dari sudut, yaitu derajat. Kita ketikkan derajat. Terus kita tekan enter. Lakukan hal yang sama dalam pembuatan output, yaitu ambil klik panel, kemudian muncul kursor berubah menjadi tanda panah berwarna hitam seperti ini, kemudian kita tarik seperti ini, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Kita ganti panel dengan nama output dengan cara double klik pada panel, kemudian kita pilih title dan kita rubah nama dari panel menjadi output. Kemudian kita tekan enter. Lakukan hal yang serupa pada input, yaitu kita buat static test. Kita klik static test, kemudian kita drag pada bagian output dan kita Ctrl D untuk mengcopy atau memperbanyak static test tersebut. Untuk mengatur spasinya dapat kita ambil align object, kemudian kita klik OK dan ganti nama static test itu sesuai dengan permintaan, yaitu contohnya itu static yang ketiga, maksudnya static yang keempat menjadi R sama dengan, terus kita tekan enter dan lakukan hal yang sama pada static test yang ke-6 dengan cara double klik static test, kemudian kita pilih string dan kita ganti static test menjadi arah R sama dengan, kemudian kita tekan enter dan lakukan hal yang sama pada static text berikutnya, yaitu dengan cara double klik kemudian ganti stringnya menjadi arah R sama dengan, kemudian kita tekan enter. Langkah selanjutnya itu kita klik edit, kemudian kursornya itu berubah menjadi tanda panah, kemudian kita drag di dalam output, kemudian kita copy dengan cara Ctrl D
sebanyak 3 kali. Kemudian kita tahan Ctrl D dan kita klik edit 3. Selanjutnya kita atur spasi dengan cara mengambil A-link object, klik link object, kemudian klik OK. Untuk mengubah namanya, kita double klik edit text, kemudian pada index store-nya kita pilih string dan kita ganti string dari edit text menjadi 0. Terus kita tekan enter. Lakukan hal yang sama untuk membuat satuan dari R arah R dengan cara mengambil klik static text, kemudian drag seperti ini dan lakukan penggandaan dengan cara Ctrl D, atur spasinya, pada A-link object. Kita ulangi lagi, ambil static text, kemudian kita drag, kita tahan dan kita drag seperti ini, kemudian kita gandakan dengan cara Ctrl D sebanyak 3 kali, kemudian kita tahan Ctrl D dan kita klik static text tersebut. Untuk mengganti atau mengatur spasinya dapat kita ganti pada A-link object, kemudian kita klik OK. Kita dapat mengganti nama dan membuat satuan dari R yaitu Newton dengan cara double klik, kemudian ganti string menjadi Newton, kemudian kita tekan enter. Satuan dari arah dengan menggantinya dengan cara double klik pada static text, kemudian muncul inspektor, kemudian pada pilihan string kita ganti static text-nya menjadi terhadap F1, terus kita tekan enter, maka dia akan berubah menjadi dari static text menjadi terhadap F1. Lakukan hal yang sama pada static text berikutnya dengan cara double klik inspektornya, kemudian kita pilih string, static text-nya kita ganti menjadi terhadap F2, terus kita tekan enter, maka dia akan berubah menjadi F2. Selanjutnya kita buat kotak atau kita buat kurvanya dengan cara mengklik akses, kemudian kita buat kayak gini, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita buat eksekusinya yaitu dengan cara klik panel, buat seperti ini. Kemudian kita kemudian kita ganti kita hapus nama panelnya ini dengan cara double klik, ganti string dan kita ganti title dan kita hapus panelnya dan kita tutup aplikasi inspektornya. Selanjutnya kita ambil push button, kita drag seperti ini dan kita copy sebanyak 4. 4. Push button 4 akan digunakan untuk membuat tombol exit. Push button 3 akan dibuat untuk reset dan push button 2 akan dibuat untuk plot. Push button pertama dibuat untuk hitung. Kemudian kita ganti push button 1 menjadi hitung dengan cara double klik pada push button tersebut, kemudian muncul inspektor. Pada inspektor kita pilih string dan kita ganti nama push button menjadi hitung, kemudian kita tekan enter.
Selanjutnya, pada push button 2, lakukan hal yang serupa push button 1, mengganti namanya itu dengan cara double klik pada push button 2 tersebut. Kemudian akan muncul inspector. Kemudian kita pilih string dan kita ganti nama push button tersebut menjadi plot. Plot ini akan digunakan untuk membuat kurva, kemudian kita tekan enter. Selanjutnya itu push button 3. Push button 3 itu kita tuliskan reset. Itu kita ambil pada string dan kita ganti menjadi reset. Kemudian kita tekan enter. Pada push button 4, kita ganti nama dengan cara double klik pada push button 4 tersebut. Kemudian akan muncul inspector. Kita pilih string untuk mengubah push button tersebut menjadi exit yang berfungsi untuk keluar, dan kita tekan enter dan kita salahkan. Selanjutnya itu kita simpan data kita ini dengan cara klik kanan pada salah satu push button. Kemudian kita ambil view callback, kemudian kita callback. Kemudian akan muncul tampilan save as. Kemudian kita pilih tempat penyimpanannya itu, contohnya itu di kuliah. Kemudian kita ganti file name menjadi Nailul. Kemudian klik save. Maka akan muncul rumusnya seperti ini. Kemudian kita masukkan rumus pada tiap-tiap push button 1, 2, 3, dan 4. Pada push button 4 yaitu berfungsi sebagai pada push button 4 yaitu exit, kita buat rumusnya itu close. Kalau Surya Febrian kan caranya ya. Agak-agak sedangkan pada push button 1 rumusnya itu F1 sama dengan STR2 double kemudian kurung get kurung lagi handle titik edit 1 koma tanda petik string kemudian kita tutup sama petik. Periksa 900 orang mahasiswa. Kemudian save. Kemudian kita tutup kurung 2. Kemudian titik koma. Awal-awal lah kan. Jadi jawabannya tengah, minimal 3 lah, cuman ini. Oh, oke. Kemudian kita enter. Terus F2-nya F2 sama dengan muter-muter liriknya loh. Aku baca liriknya punya. Iya. Nih, cinta kini kau pergi sebelum dia mencintaiku. Kalau baper iyalah. Begitu cepatnya. F2 yaitu STR2 double sini biar perhatian. kurung get kurung handle titik edit 2 koma petik string petik tanda kurung 2 kali kemudian titik koma, kemudian kita enter. Selanjutnya itu sudut. Sudut yaitu sama dengan SK
SQRT sudut yaitu STR 2 double get tanda kurung get tanda kurung lagi handle titik edit koma petik string petik titik 2, kemudian kita enter. Untuk R sama dengan SQRT F1 titik pangkat 2 tambah F2 titik pangkat 2 tanda kurung garing siapa? Kalau ini aku situ ya, plus lah. Kurung 2 titik bintang pakai gambar, nggak ada loh pakai gambar. Iya katanya dia pakai gambar. Enggak loh. Iya loh. Titik gambar. Bintang. Gambar dia, kamera. Ya, ada gambarnya tuh. F1 itu dia apanya? Nggak bisa loh Yon. Kurung 2 kali bisa dibuat ini titik bintang 180 per pi. Baik, aku mau kalian. Kemudian F1 nya sama dengan akos bener lah. Itu buat lo sih bisa. Kurung 2R bisa disimpan ya, tengok ya. Titik pangkat 2 kan? Tentu. ditambah Opo. Ya kan, yes. Enak kopi setengah. F1 Kalau banyak kayak apa? titik Terus? Udah. pangkat 2 titik pangkat 2 tanda kurung garing 2 titik bintang R besar titik bintang titik bintang F1 kurung 2 kali kemudian titik bintang 180 per pi. Terjadi kesalahan pada R, itu rumusnya itu rumus yang benarnya itu SQRT kurung F1 titik pangkat 2 titik pangkat 2 ditambah titik pangkat 2 ditambah F2 ditambah F2 titik pangkat 2 dikali pangkat 2 dikali pangkat 2 ditambah 2
ditambah 2 dikali atau titik kali F1 kali F1 dikali F2 kali F2 titik cos. Iyalah, nggak bisa di copy. Ini kebuka loh. Sudut Gitu. bintang pi per 180 kurung kemudian titik koma. Selanjutnya itu pada F2 Yes. sama dengan Ada kira sampai kapan keluar? A cos shift Yes. itu A cos kurung 2 kali R titik pangkat 2 ditambah F2 ditambah F2 titik pangkat 2 dalam kurung per 2 titik kali R sebenarnya kita kepikirin R titik bintang F2 kurung bintang titik bintang 180 per PI. Abang dulunya gitu, tapi entah di bawah abangnya iya, di bawah bapak itu juga. Kemudian kita enter. Kemudian kita ketikkan set handle titik edit 4 titik petik string petik R Yang enggak, aku mau buat lagu. handle titik edit 4 koma petik string koma R kemudian tanda kurung titik koma, kemudian kita enter. Lakukan hal yang sama, itu set handle titik edit 5 koma petik string petik koma R. Kemudian kita enter, kita ketikkan hal yang seperti di atas, yaitu set handle titik edit 6 koma petik string petik koma R dalam kurung titik koma. Ini merupakan rumus dari push button 1. Selanjutnya itu pada push button 2. Pada push button 2 itu rumusnya itu F1 sama dengan STR 2
double get handle titik edit 1, petik string petik tutup kurung 2 kali, kemudian titik 2. Selanjutnya itu F2 sama dengan str Gak ada itu, coba cari dulu, coba dia ulang udah di awal padahal udah disimpan, masih disimpan lah. str 2 double kurung get handle titik edit 2, petik string petik kurung 2 kali titik koma. Selanjutnya itu sudut sama dengan str 2 Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan double str 2 double dalam kurung get saya dalam kurung handle klik pada icon ini. titik edit 3, petik string petik kurung double titik 2, terus kita enter. Selanjutnya itu R besar sama dengan sqrt F1 titik pangkat 2 ditambah F2 ditambah F2 ditambah F2 titik pangkat 2 titik pangkat 2 ditambah 2 titik bintang F1 dikali F2 dikali F2 dikali cos sudut dikali sama 180 per pi. Ini yaitu F1 sama dengan A cos kurung R dipangkatkan 2 ditambah F1 dipangkatkan 2 F1 dipangkatkan 2 dikurang F2 dikurang F1 dikurang F2 pangkat 2 dalam kurung garing, artinya sama dengan bagi, kemudian kita buka kurung 2 dikali sama R
dikali R, kemudian kita kali sama F1, terus kita tutup kurung sebanyak 2 kali, kemudian kita kali sama 180 per pi. Terus kita enter. Selanjutnya itu F2 sama dengan A cos, buka kurung R, dikali dipangkatkan 2, terus kita tambahkan sama F2, kita pangkatkan 2, kita kurangkan sama F1, kita pangkatkan sama 2, kita tutup kurung, kita bagi menjadi 2 dikali R, kita kalikan sama F1, maksudnya kita kalikan sama F2, kita tutup kurung, kita kali sama 180, kita bagi pi. Kemudian kita enter. Hasilnya itu X sama dengan 0, titik 2, X sama dengan 0, titik F1, titik F1 kita bagi sama 10, kita bagi 10, terus kita bagi sama F2. Nggak bisa loh, nggak bisa tampil. Titik koma. Kemudian kita enter. Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. Salah, 3, 4, 4. Kemudian X1 sama dengan 0, titik 2, F2, bintang F2, bintang cos, tutup kurung 2 kali, sudut tutup kurung 1 kali, bintang PI dibagi 180. Kita enter. Terus kita Y1 sama dengan 0 sama dengan X1, kita kali sama, kita kali samatan, habis itu sudut bintang PI bagi 180. Ini kita ganti cosnya sama huruf kecil, itu cos. Kemudian pada Y1 sama dengan X1 tadi kita enter. Kemudian kita buat X2 sama dengan 0, titik koma, F1, X titik F titik R, bintang cos F1
tutup kurung, F1 tutup kurung bintang F1 bintang F1, kita tutup kurung lagi, kita kali PI per 180, terus kita enter. Habis itu kita buat Y2 nya itu sama dengan X2 kali bintang tan buka kurung F1, kita tutup kurung, kita kali PI per 180, terus kita tutup kurung. Pada X2 juga kita tutup kurung, Y2 juga Y1 dan selanjutnya kita tekan enter, akses handle titik akses titik koma. Kemudian kita buat rumus plotnya, yaitu X, Y, X1, Y1, Y1, X2, Y2, kita tutup kurung, titik 2 exit X min R satu min R spasi 1 titik 1 bintang R R1 R spasi 1 titik 1 bintang R. Kita kurung kurawal. Selanjutnya yaitu kita kurung kurawal. Selanjutnya yaitu rumus pada push button 3. Rumus pada push button 3 yaitu set kurung 2 kali handle titik edit 1 koma string petik titik 0 tutup kurung titik koma, enter. Set handle edit 2 koma petik string petik titik koma 0. Selanjutnya itu set handle edit 3 koma petik string petik koma 0 titik 2 itu enter. Selanjutnya itu set
handle titik edit 6 string petik koma 0 kurung titik 2. Selanjutnya itu handle titik edit 5 koma petik string petik koma 0 titik 2. Terakhir itu set handle titik edit 4 petik string petik titik koma 0 kurung titik 2. Ini merupakan rumus dari push button 3. Selanjutnya itu kita control save. Sebelum di control save, pada bagian dari namanya ini ada tanda bintang. Namun setelah di control save, tanda bintangnya tersebut hilang. Ini menunjukkan bahwa rumus tersebut telah disimpan. Selanjutnya itu kita kembali pada lembar kerja MATLAB kita. Selanjutnya kita run, klik run, kemudian kita klik add to pad, kemudian akan muncul seperti ini dengan nama yang telah kita simpan tadi. Kita dapat membuktikan rumus kita benar atau salah dengan cara menghitung F1, F2 dan sudut. Contohnya itu 50 pada F1-nya, F2-nya itu 70 dan sudutnya itu contohnya itu 60. Kemudian kita hitung, kita klik hitung. Ini menunjukkan bahwa rumus pada hitung ini benar. Selanjutnya itu pada kita coba itu plot, kita klik plot, kemudian akan menunjukkan kurva seperti ini. Untuk membuktikan rumus resetnya betul, kita klik reset. Kemudian kita tutup lembar kerja kita dengan exit. Demikianlah hasil penjelasan dari penggunaan MATLAB dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.